Pertemuan Indonesia melawan Hong Kong pada malam ini. Apa prediksi kalian guys? Dan bagaimana kita analisa sedikit permainan dan corak strategi yang diatur oleh STY. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua kalian di sana? Saya pasti semua kalian menunggu perlawanan pada malam ini guys, yaitu antara Indonesia dan juga menentang Hong Kong. Jadi apakah Indonesia mampu untuk mengalahkan Hong Kong? Kita nantikan malam ini, dan di sini kita ulas sedikit. Saya akan mengulas sedikit dan menganalisa bagaimana perlawanan dan permainan pada malam ini, dan berkemungkinannya Indonesia pasti tampil seperti apa yang dilakukan oleh perlawanan pertama menentang Timor Leste. Kesebelasan utama ataupun first 11 itu pasti akan yang sama dilakukan oleh STY pada malam ini. Dan Hong Kong, kita tahu juga Hong Kong dikalahkan oleh Vietnam 5-1 di perlawanan pertama mereka. Dan ini agak mudah untuk Indonesia mengalahkan Hong Kong kalau mengikut daripada table ataupun mengikut di atas kertas ya guys. Tetapi jangan memandang rendah, karena bila perlawanan pertama mereka kalah Hong Kong, pasti perlawanan kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan mengatur strategi lain daripada perlawanan pertama untuk Hong Kong ini. Jadi Indonesia harus berhati-hati dan tidak memandang mudah, tidak terlalu meninggi. Itu perlu kepada semua pemain, dan saya pasti STY telah menerapkan semua itu kepada pemainnya. Pasti STY telah membangunkan mental pemain U20 ini ke arah yang lebih positif supaya tidak terlalu memandang rendah kepada lawan. Ini STY bukan seorang pelatih yang hanya mementingkan permainan di atas lapangan, bukan hanya keserasian di atas lapangan, tetapi keserasian dalam membentuk fikiran, mental, emosi pemain itu. Itu yang saya respect dengan STY ini. Oke, sedikit imbasan perlawanan pada 14 hari bulan yang lalu, di mana Korea Selatan menang 6-0 ke atas Sri Lanka, Jepang menang 9-0 ke atas Guam guys. Malaysia pula hanya mampu seri ya, 1-1 dengan Mongolia. Ini bermain di Mongolia ya, tuan rumahnya. Dan perlawanan seterusnya yaitu Yaman pula menang ke atas Laos 2-1, manakala Indonesia menang ke atas Timor Leste 4-0 guys. Hoki Caraka adalah pemain yang mencipta hat-trick, dan juga Rabbani pencetak gol yang keempat di menit-menit akhir perlawanan. Kita lihat kedudukannya, kedudukan di kumpulan I, yaitu Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Sri Lanka. Korea Selatan menang besar ke atas Sri Lanka 6-0. Kemudian Malaysia di tangga kedua seri 1-1 dengan Mongolia tangga ketiga, dan Sri Lanka tangga yang terakhir. Di kedudukan kumpulan F pula, ini Vietnam di tangga yang teratas 5-1 kan, menang ke atas Hong Kong, manakala Indonesia di tangga kedudukan yang kedua menang 4-0 ke atas Timor Leste. Jadi ini yang kita highlightkan pada malam ini antara Indonesia dan juga Hong Kong. Malaysia pada ketika ini perlawanan masih berlangsung, dan Malaysia mendahului Sri Lanka 2-0 ketika saya membuat konten video ini guys. Jadi saya mengharapkan juga Malaysia akan dapat mengalahkan Sri Lanka ini, walaupun dengan jaringan ataupun gol berapapun, yang penting menang itu guys. Kemudian dia akan menentang dengan Korea Selatan, dan kita tahu juga Korea Selatan ini bukan mudah untuk dikalahkan, menang besar ke atas Sri Lanka 6-0, dan kini Korea Selatan telah pun berakhir menang besar lagi 7-0 guys. Jadi itu di kumpulan I. Dan Indonesia ini jadi perhatian kita pada malam ini. Bagaimanakah kedudukan Indonesia malam ini?
Pastinya STY akan menggunakan sistem 4-4-2 guys yang telah dilakukan ketika menentang Timor Leste, di mana Rahmat dan juga Hoki Caraka akan pasti bergandingan di hadapan. Cuma yang saya khawatirkan kepada Indonesia ini adalah bagian pertahanan atau bagian defense yang mana masih mempunyai kelonggaran di situ, tidak tersusun, masih kucar-kacir, dan bola tidak dibuang dengan cepat untuk menyelamatkan keadaan. Itu nasib baik Indonesia mempunyai penjaga gol seperti Cahya Supriyadi ini yang terlalu banyak menyelamatkan gawang mereka daripada dibolosi oleh Timor Leste. Walaupun Timor Leste menyerang sekali-sekala, tetapi cukup bahaya. Itu kelonggaran yang seharusnya diperbaiki oleh STY untuk menerapkan lagi sistem pertahanan yang cepat untuk clearkan bola. Kita tahu di pertahanan ini ada Kakang, ada Ferrari, Robby, dan juga Frankie. Jadi bola ketika menentang Timor Leste selalu digunakan di sebelah kiri dan melepasi Frankie. Frankie tidak dapat mengawal bola serangan-serangan dari Timor Leste. Itu dibantu oleh Kakang, walaupun Kakang selalunya akan naik ke atas juga untuk membantu di bagian gelandangan tengah ini. Tetapi perlu diperhatikan supaya mereka cepat turun ke bawah apabila counter attack itu berlaku. Di bagian gelandangan pula, Marcelino, Dimas, Arkan, dan juga Ginjar. Ini saya mengandaikan pada malam ini masih dikekalkan, dan Dimas serta Arkan ini banyak membantu kepada serangan lawan, dan ini pemain Dimas dan Arkan ini juga cepat membantu bagian pertahanan. Cuma stamina perlu diperkuatkan lagi. Marcelino juga perlu attack daripada sayap kiri, dan Ginjar ya. Nah, Ginanjar ini selalu attack di bagian sebelah kanan. Ini perlu cepat naik ke atas dan juga perlu cepat turun ke bawah. Tetapi STY telah menerapkan bahwa sistem serangan terus-terusan akan dilakukan oleh Indonesia. Kita tahu Indonesia pada ketika ini U20-nya, sistem penerapan STY ini dia menggunakan sistem serangan yang secara berterusan dan secara langsung. Walaupun mereka mendoleh 1-0, 2-0, sistem serangan itu pasti akan berlaku terus-terusan. Ini yang saya berpandangan cukup baik dari segi sistem format menyerang ini. Dia tidak akan melambatkan permainan. Kemungkinan masa perlawanan itu akan lagi laju. Ini yang telah dilakukan oleh Indonesia ketika menentang Timor Leste, dan ketika menentang Hong Kong pada malam ini juga sistem itu pasti akan berlaku. Cuma susunan dari segi pertahanan itu mungkin kalaupun diubah oleh STY, dia akan mengubah 1-2 pemain, sama ada Frankie atau dikeluarkan akan memasukkan pemain baru ataupun Robby ini. Tetapi kemungkinan Frankie, kalaupun tidak dikekalkan, ini masih boleh dipertimbangkan, karena ketika menentang Timor Leste mereka tidak dibolosi ataupun dibobolkan oleh Timor Leste ini. Jadi kita mengharapkan supaya malam ini guys, Indonesia akan bermain seperti biasa, menyerang dan terus menyerang. Jangan menganggap Hong Kong ini lawan yang mudah, karena Hong Kong juga akan merubah sistem mereka apabila mereka tewas ataupun kalah 5-1 oleh Vietnam. Jadi pasti mereka akan merubah permainan itu untuk mengekang Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi saya juga mengharapkan supaya penyokong dan pendukung akan terus ke stadion yang berdekatan dengan kediaman Anda untuk memberikan sokongan yang padu kepada semua pemain U20 Indonesia pada malam ini. Moga-moga kita doakan Indonesia beroleh kejayaan. Malaysia juga sekarang ini mendahului 2-0. Mudah-mudahan akan menang juga. Dan yang teratas kali itu akan layak secara otomatik, dan akan diambil lagi 5
timnas ataupun pasukan yang terbaik di tangga yang kedua, yang terbaik dari segi poin dan juga golnya nanti akan diambil kirap. Jadi mudah-mudahan Malaysia walaupun tidak menduduki tangga pertama, tetapi sekurang-kurangnya dia menduduki tangga kedua, 5 terbaik itu juga layak secara merit otomatiknya guys. Jadi itu sedikit analisa pada hari ini sebelum perlawanan, dan selepas perlawanan nanti kita akan highlight penuh Indonesia menentang Hong Kong ini, dan juga kita akan analisa bagaimana percaturan STY itu menjadi atau tidak. Jadi saya punya prediksi guys pada malam ini. Prediksi saya Indonesia akan menang 3 berbalas 0. Jadi sama-sama kita doakan semoga ini akan berlaku. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.